Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putih Hakimani dan teman-teman saya Alisa Wilani dan Dewisa dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Landasan Psikologi dalam Bimbingan Konseling pada mata kuliah Landasan Bimbingan Konseling Islam. Pengertian landasan psikologi dalam bimbingan dan konseling. Landasan psikologi mengemukakan beberapa hal pokok yang mempunyai pengaruh terhadap pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu tentang tingkah laku, motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan dan tugas-tugas perkembangan, belajar dan penguatan, dan kepribadian. Psikologi merupakan kajian tentang tingkah laku individu. Landasan psikologi dalam bimbingan dan konseling memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan. Hal ini diperlukan karena ruang lingkup bimbingan dan konseling adalah ruang lingkup klien yang perlu diubah atau dikembangkan. Landasan psikologi dalam bimbingan dan konseling memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan. Hal pokok yang pertama adalah motif dan motivasi. J.P. Kaplan mengemukakan bahwa motif itu adalah satu kekuatan dalam diri individu yang melahirkan, memelihara, dan mengarahkan perilaku kepada suatu tujuan. Jadi, motif adalah dorongan yang menggerakkan seseorang dalam bertingkah laku. Dorongan yang ada pada diri seseorang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang terkandung dalam dorongan itu. Motif dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada motif primer dan yang kedua ada motif sekunder. Yang pertama adalah motif primer. Motif primer ini didasari oleh kebutuhan asli yang ada pada diri individu sejak ia dilahirkan ke dunia. Motif primer tersebut meliputi: yang pertama, dorongan fisiologis. Motif ini bersumber pada kebutuhan organis seperti dorongan untuk bernafas, beristirahat, makan, dan minum. Yang kedua, dorongan umum meliputi perasaan takut, kasih sayang, ingin tahu, dan mengejar. Selanjutnya adalah motif sekunder. Contoh dari motif sekunder adalah dorongan untuk belajar ilmu pengetahuan, dorongan untuk berprestasi, dorongan untuk mengajar suatu kedudukan, motif-motif objektif, dorongan ingin diterima, dihargai, dan persetujuan merasa aman, dan yang terakhir adalah dorongan untuk dikenal. Macam motif berdasarkan kaitan antara motif dan tingkah laku. Motif yang pertama yaitu motif intrinsik, yaitu tidak usah dipengaruhi oleh rangsangan dari luar karena dorongan itu sudah ada di dalam diri kita sendiri. Yang kedua yaitu motif ekstrinsik, yaitu pengaruh dari rangsangan luar. Pengertian sikap. Sikap adalah saraf dan mental dari kesiapan yang diatur oleh pengalaman-pengalaman dan memberikan pengaruh yang dinamik terhadap respon individu pada semua yang berkaitan dengannya. Dan menurut Noto Atmojo, sikap merupakan respon yang masih tertutup pada manusia atau individu terhadap stimulus atau objek. Faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor perkembangan jasmani, faktor perkembangan psikologis, faktor perkembangan kematangan psikis dan fisik. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor perkembangan sosial, faktor perkembangan lingkungan fisik, faktor perkembangan lingkungan non-fisik, dan faktor perkembangan budaya. Pembawaan yaitu kecerdasan, bakat-bakat khusus, jenis kelamin, jenis ras, dan sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kepribadian. Masa kandungan pada bayi. Selama perkembangannya, seseorang itu tidak bersifat statis tapi bersifat dinamis, dan pengalaman belajar yang disajikan pada mereka harus sesuai dengan sifat-sifat khasnya yang sesuai dengan perkembangannya itu. Kelima, ada pengalaman masa kecil seseorang. Yang keenam, ada lingkungan sekitar. Yang ketujuh, faktor perkembangan turunan atau warisan. Yang kedelapan, orang tua, budaya, dan agama. Yang kesembilan, kecakapan, harga diri, persepsi, dan keinginan. Yang kesepuluh, yaitu orang terdekat, cara mendidik, pergaulan, dan kelompok.
perkembangan individu. Proses perkembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar. Faktor dari dalam dipengaruhi oleh pembawaan dan kematangan, dan faktor dari luar dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Perkembangan dapat berhasil jika faktor-faktor tersebut saling melengkapi. Untuk mencapai perkembangan yang baik harus ada asuhan yang terarah. Perbedaan individu. Perbedaan individu adalah keunikan individu mengandung arti bahwa tidak ada dua orang individu yang sama persis di dalam aspek-aspek pribadinya, baik aspek jasmaniah maupun aspek rohaniah. Individu yang satu berbeda dari individu yang lainnya. Perbedaan pembawaan akan memungkinkan perbedaan individu meskipun dengan lingkungan yang sama. Pembawaan akan lingkungan yang berbeda akan memungkinkan timbulnya perbedaan individu meskipun pembawaannya yang sama. Yang selanjutnya, masalah kebutuhan. Masalah kebutuhan terbagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini adalah tingkatan kebutuhan yang paling dasar, paling kuat, dan paling jelas antara kebutuhan manusia, yaitu kebutuhannya untuk mempertahankan hidup secara fisik, yaitu kebutuhan akan makan, minum, dan tempat berteduh. Poin yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Orang dewasa dalam masyarakat kita lebih menyukai dunia yang aman, tertib, teramalkan, dan taat hukum teratur yang dapat diandalkan dan di mana tidak terjadi hal-hal yang disangka-sangka tidak dapat diatur, kalut atau lainnya yang berbahaya, dan di mana bagaimana ia mempunyai orang tua atau pelindung yang kuat yang melindunginya terhadap bahaya. Orang-orang yang dewasa, yang sehat dan beruntung dalam kebudayaan kita sebagian besar terpenuhi kebutuhannya akan keselamatan. Masyarakat damai tentram berjalan lancar biasanya memberikan kepada anggotanya rasa yang cukup aman terhadap hewan liar, suhu yang ekstrim, dan tindak kejahatan lainnya. Karena dalam arti yang sebenarnya kebutuhan akan keselamatan tidak lagi motivator yang aktif padanya. Setiap orang kenyang tidak akan merasa lapar. Demikian pula orang yang merasa aman tidak merasa dirinya dalam bahaya. Poin yang selanjutnya, kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta. Apabila kebutuhan fisiologis dan keselamatan cukup terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan akan cinta, rasa kasih sayang, dan rasa memiliki. Dalam masyarakat kita, rintangan terhadap pemenuhan kebutuhan ini merupakan inti yang paling sering ditemukan dalam berbagai kasus yang menunjukkan kegagalan untuk menyesuaikan dirinya. Cinta dan kasih sayang, dan yang paling utama adalah kebutuhan akan cinta dan kelembutan hati. Yang juga tidak boleh dilupakan adalah bahwa kebutuhan akan cinta mencakup baik yang memberi maupun yang menerima. Poin yang selanjutnya, kebutuhan akan harga diri. Semua orang dalam masyarakat kita mempunyai kebutuhan atau menginginkan penilaian terhadap dirinya yang mantap, mempunyai dasar yang kuat dan biasanya bermutu tinggi, dan rasa hormat diri atau harga diri dan penghargaan akan orang. Pemenuhan akan harga diri membawa perasaan percaya pada diri sendiri, kegunaan dan rasa diperlukan oleh dunia. Tetapi, rintangan menuju pemenuhan kebutuhan ini menimbulkan perasaan-perasaan rendah diri, kelemahan, dan tidak berdaya. Harga diri yang paling mantap dan karenanya paling sehat dilandaskan pada penghargaan yang diperoleh dari orang lain dan bukan pada ketenaran atau kemasyhuran, faktor-faktor luar, dan pujian yang berlebihan dan tidak mendasar. Poin yang terakhir, aktualisasi diri dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang paling tinggi dan penggunaan semua bakat kita. Pemenuhan sebuah kualitas dan kapasitas kita. Kita harus menjadi menurut potensi kita untuk menjadi diri sendiri.
Meskipun kebutuhan-kebutuhan dalam tingkat yang lebih rendah dipuaskan, seperti merasa aman secara fisik maupun emosional, mempunyai perasaan memiliki dan cinta, serta merasa bahwa diri dia adalah individu-individu yang berharga. Namun, kita akan merasa kecewa, tidak tenang dan tidak puas jika kita gagal berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan aktualisasi diri. Terima kasih.